Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ikhwata sekalian, para pendengar Klub 45 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kita untuk kembali bisa bermajelis ilmu pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi majelis kita. Dan kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq, kitab hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak, yang dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Al-Ustadz Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai di bab yang ke-14, yaitu bab Al-Afwu Anin Nas, hadis-hadis masalah akhlak yang berkaitan tentang masalah memaafkan. Ikhwas sekalian, pada kajian yang sebelumnya kita sempat membaca cerita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika saudaranya atau yang masih memiliki kekerabatan dengannya, yaitu bernama Mistah bin Utsatsah, menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang pezina. Yang mana Mistah ini dia diberikan nafkah, diberikan bantuan dari dia kecil oleh Abu Bakar Siddiq. Bahkan sampai dia ketika berhijrah ke kota Madinah. Tetapi hal itu tidak menutup kesempatan bagi Abu Bakar untuk memaafkan Mistah bin Utsatsah. Ketika Abu Bakar sempat bersumpah, dia tidak akan berinfak lagi kepada Mistah karena tuduhannya kepada Aisyah, turunlah firman Allah Ta'ala, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin. Tidak boleh bagi orang yang memiliki keutamaan di antara kalian, memiliki harta di antara kalian untuk bersumpah nggak mau lagi ngasih harta atau ngasih bantuan kepada karib kerabatnya atau orang-orang miskin atau kepada orang-orang berhijrah kepada jalan Allah Ta'ala. Nah, hal ini ketika firman Allah Ta'ala ini turun, ini menggerakkan Abu Bakar untuk mau memaafkan Mistah bin Utsatsah. Tambah lagi Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat tersebut, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah kalian itu memaafkan dan saling membiarkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kalian cinta kalau Allah itu mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ternyata ikhwas sekalian, yang lebih dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah memaafkan daripada membalas dendam. Abu Bakar langsung memaafkan Mistah bin Utsatsah, lalu dia kembali bersumpah, wallahi la anzi' nafaqati ilaihi abada. Demi Allah, aku tidak akan mencabut nafkahku kepadanya selama-lamanya. Nah, hal ini menunjukkan Abu Bakar sudah memaafkan Mistah bin Utsatsah. Ini adalah sifat yang luar biasa dari Abu Bakar. Teladan bagi kita semua, sifat pemaaf yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq. Dia lebih memilih keutamaan dari Allah Ta'ala, yang mana barang siapa yang memaafkan orang lain, maka Allah pun akan memaafkan dirinya. Nah, ini adalah pembahasan kita kali ini, ikhwas kalian, rahimana wa rahimakumullah, yaitu berkaitan tentang masalah sifat al-afu, yaitu tentang masalah memaafkan. Syekh menyebutkan di sini, al-afu was-safah khuluqun karim, bahwasanya sifat memaafkan dan juga membiarkan itu adalah sifat yang mulia dan juga adab yang besar. Ja'ati syariah bil hathi alaihi wa targhib fihi. Syariat telah datang memotivasi, mendorong orang untuk melakukan ini, saling memaafkan satu sama lain. Di antara Allah Ta'ala berfirman, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti ini menunjukkan
sifat memaafkan dan juga membiarkan kesalahan orang lain adalah termasuk perbuatan baik. Kemudian di ayat Allah yang lain, di sini Syekh menyebutkan wa huwa babun azim. Ini ayat yang menunjukkan memaafkan itu termasuk perkara yang besar. Untuk kalau mau seorang mendapatkan rahmat dan juga ampunan dari Allah Ta'ala. Allah firman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian itu memaafkan dan berbuat santun dan juga mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga masalah ajar atau pahala. Orang memaafkan, dia pun akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Allah firman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan juga berdamai, maka ganjarannya kembali ke Allah Ta'ala. Dan juga ayat-ayat yang lain yang disebutkan oleh Syekh di sini, diantaranya adalah wa antafu aqrabu littaqwa. Kalian memaafkan itu lebih dekat kepada masalah ketakwaan. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Manusia terkadang melakukan kesalahan, orang-orang terkadang melakukan kesalahan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua manusia itu akan melakukan kesalahan, dan sebaik-baik di antara mereka adalah yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya hadis ini berkaitan tentang orang lain dan juga berkaitan kepada diri kita sendiri. Sebagaimana orang lain itu melakukan kesalahan, kita pun melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, maka kita ingin dimaafkan oleh orang lain. Begitu pula orang lain ketika melakukan kesalahan, maka mereka pun mau dimaafkan. Nah, sifat pemaaf ini adalah sifat yang benar-benar dipuji dalam Islam. Dan bahkan al-afwu sendiri, itu nama al-afwu, itu salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala. Ini yang juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu Ta'ala. Beliau menyebutkan di sini, al-afwu itu adalah di antara nama-nama Allah, yaitu dalam artian wa huwallazi yamhus sayyi'at. Dialah Allah yang menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa yatajawaz 'anil ma'asi, dan juga membiarkan dosa-dosa dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa huwa subhanahu lam yazal wa la yazal bi'afwi wa tajawuz ma'rufan. Dan Allah akan selalu seperti itu, memaafkan dan juga membiarkan dosa-dosa. Wa bishafhi wal ghufrani mausufan, dan Allah Ta'ala senantiasa tersifati dengan ampunan. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membaca doa. Terlebih lagi di malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu adalah yang Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku, yaitu maafkanlah aku. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan sifat pemaaf. Lalu Syekh di sini menyebutkan ayat yang lain di surat Fussilat, atau kita langsung masuk hadis di sini. Sebelumnya di situ Syekh menyebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah menyebutkan tentang akhlaknya Nabi SAW. Aisyah menyebutkan lam yakun fahishan wala mutafahishan wala dakhaban fil aswaq wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Nabi SAW itu bukan orang yang bicara kotor, bukan yang perbuatannya kotor, bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan yang lain, tetapi Nabi itu selalu memaafkan dan juga membiarkan. Di sini ikhwah rahimani wa rahimakumullah merupakan introspeksi bagi diri kita semua. Sedekat mana atau sejauh mana sih akhlak kita dengan akhlak Nabi SAW? Dan hal ini diutarakan oleh istri beliau sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita tahu, anggota keluarga, qorobah, itu adalah orang yang paling tahu akan sifat kita. Teman-teman, kerabat, rekan kerja, itu tidak tahu semua sifat kita. Mereka hanya tahu sebagian dari sifat-sifat kita. Yang tahu sifat asli dari diri kita adalah anggota keluarga kita. Mereka yang tinggal sama kita, mereka bermuamalah dengan kita, mereka yang tahu kebiasaan kita dari bangun di pagi hari sampai di malam hari. Mereka yang tahu bagaimana sikap kita, sifat kita ketika marah, ketika lapar,
ketika ngantuk, ketika stres dan lain-lain, keluarga kita yang paling tahu. Maka ketika pujian itu datang dari keluarga, maka itu adalah pujian yang luar biasa. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha memuji suaminya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bukan seorang yang bicaranya kotor. Ini adalah introspeksi buat kita. Bagaimana lisan kita selama ini? Apakah lisan kita bersih dari celaan, kebohongan, cacian kepada orang lain? Begitu juga Nabi itu tidak terkenal sebagai mutafahish, yaitu orang yang perbuatannya kotor, jelek. Nah, lihat bagaimana lisan kita bersih, perbuatan kita seperti apa. Perbuatan kita sering berbuat kotor, sering zolimin orang, sering jahatin orang, dan lain-lain. Ketika itu yang kita lakukan, berarti sifat kita itu jauh dari sifat Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun tidak terkenal sebagai orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Apa maksudnya berteriak-teriak di pasar? Yaitu dia mengincar popularitas. Teriak-teriak di pasar itu dia bisa menurunkan muru'ah dari seseorang. Itu wibawa dari seseorang. Bagaimana dia itu berteriak-teriak, mengganggu orang lain, dan lain-lain. Nabi SAW tidak seperti itu. Dan potongan dari hadis ini, ya kawan sekalian, ini bisa disambungkan ke media sosial. Bagaimana banyak orang sekarang jual-jualan di media sosial. Bagaimana cara dia jualan, bagaimana cara dia mempromosikan. Apakah dia mempromosikan dengan hal-hal yang halal? Apakah dia mempromosikan dengan hal-hal yang haram? Maka itu pun bisa dimasukkan ke sini, menjadi bahan introspeksi buat orang yang berjualan di media sosial. Kemudian Nabi SAW juga tidak terkenal sebagai orang yang membalas keburukan dengan keburukan yang lain. Tidak membalas keburukan dengan keburukan yang lain. Di sini berarti artinya Nabi SAW tidak terkenal sebagai seorang yang pendendam. Sebagai seorang yang pendendam. Ketika dipukul sekali, lalu membalas pukul dengan sekali. Itu namanya balas dendam namanya. Nabi tidak terkenal sebagai orang yang seperti itu, tidak. Terkadang ada balasan dari keburukan seseorang dengan keburukan yang lebih besar lagi, yang nanti akan disebutkan oleh Syekh. Nabi SAW terkenal sebagai seorang yang ya'fu wa yasfah, pemaaf dan juga membiarkan kesalahan dari orang lain. Apa maksudnya membiarkan kesalahan dari orang lain? Bukan berarti ketika ada kemaksiatan Nabi diam, tidak. Maksudnya ketika ada orang yang memiliki akhlak buruk terhadap dirinya, maka Nabi membiarkannya, tidak menghukumnya. Ya, di antara contohnya bagaimana orang-orang Badui terkadang mereka memiliki akhlak yang buruk. Kita tahu bagaimana dalam sebuah kisah yang terkenal ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Maka ketika para sahabat melihatnya, mereka semua langsung berkumpul mau mukulin ini orang Arab Badui. Tapi Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menahan diri mereka, membiarkan Arab Badui ini untuk menyelesaikan hajatnya. Setelah selesai hajatnya, maka Nabi SAW memberitahukan dengan bahasa yang lembut kepada orang Arab Badui ini, bahwasanya ini adalah masjid, dan ini bukan tempat untuk kencing, tapi ini tempat untuk ibadah. Lalu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menuangkan air kepada tempat kencing tersebut. Dan hal ini, nasihat ini benar-benar masuk ke dalam orang Arab Badui tersebut. Membuat dia sampai mengatakan bahwa ya Allah berikanlah rahmat kepada aku dan juga kepada orang ini saja. Nah, ini adalah namanya membatasi rahmat Allah Ta'ala yang luas. Nah, ini saking dia itu cintanya dengan nasihat yang diberikan oleh Nabi SAW. Nah, bukankah ini tujuan kita ketika mau memberikan nasihat kepada orang? Yaitu supaya nasihat tersebut diterima. Tujuan kita dari menegur seseorang. Supaya teguran kita diterima oleh dia dan akhirnya dia merubah dirinya. Dan di sini adalah bentuk Nabi membiarkan dirinya. Nabi memaafkan. Padahal itu adalah sifat yang dalam tanda kutip kurang ajar namanya. Itu kan tempat ibadah. Makanya para sahabat dengan fitrah mereka, ini fitrah, bukan kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Itu fitrah mereka. Mereka mau mukulin ini orang karena mau kencing dia di masjid. Tapi ternyata Nabi SAW memiliki sifat yang istimewa yang membuat beliau istimewa dari para sahabat-sahabat yang lain. Bukan seperti itu cara untuk menegur dan merubah sebuah kesalahan. Kemudian ikhwah sekalian, kita beralih ke poin yang berikutnya.
bagaimana Syekh menyebutkan di sini sebuah ayat, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Atau ini kita lewatkan saja, kita langsung masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Nabi mengatakan, sedekah itu tidak akan berkurang dari harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan Allah Ta'ala tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan, harga diri. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang itu berlaku rendah diri atau tawadhu untuk Allah Ta'ala kecuali Allah akan mengangkat dirinya. Kecuali Allah akan mengangkat dirinya. Di sini Syekh menyebutkan khilafu ma yadhunnuhu katsirun minnas. Hadis ini ya ikhwah, itu sangat berbeda dengan yang disangka oleh banyak orang. Yang dibuat itu namanya orang pemaaf, itu seperti seakan-akan dia itu mendapatkan kehinaan. Fataqulu nafsul ammarah bisu, seakan-akan jiwa seorang yang buruk itu mengatakan, kaifa ta'fu wa tasfah wa qad fa'ala bika ma fa'al. Ngapain ente memaafkan dia, membiarkan dia, padahal dia sudah beginiin ente, sudah begituin ente. Wa ma tadfa'u illa intiqam. Dan jiwa yang memerintahkan kepada kemaksiatan itu akan mendorong orangnya untuk melakukan balas dendam. Wa tuhimuhu anal intiqam wal is. Ini penting. Dan jiwa itu akan memberikan prasangka kepada orangnya, balas dendam itu akan memberikan kepadanya harga diri, tingginya kemuliaan seseorang. Nah, padahal tidak. Justru sifat pemaaf itu akan menaikkan harga diri seseorang, bukan intiqam, bukan balas dendam. Kemudian Syekh di sini menyebutkan, menguatkan masalah ini dari perkataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fabayyana as-sadiqul masduq anna Allah la yazidul 'abda bil afwi illa izza." Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan, Allah Ta'ala itu tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Harga dirinya bertambah. Wa annahu la tanqus shadaqatun min mal. Dan sedekah itu sama sekali tidak akan mengurangi harta seseorang. Wa annahu ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu rendah diri karena Allah kecuali dia pasti akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Wa hadza raddun lima yadhunnuhu man yattabi'adh dhann wa ma tahwal anfus min annal afwa yudhilluhu. Ibnu Taimiyah mengatakan, ini adalah bantahan buat orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengatakan namanya sifat pemaaf itu akan menghinakan orangnya. Dan sedekah itu akan mengurangi harta, dan rendah diri tawadhu itu akan merendahkan dia. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, fal izzu al-hasil lahu bil afwi. Kemuliaan, harga diri itu bisa didapatkan dengan memaafkan. Ahabbu ilaihi wa anfa'lahu minal izzil hasil lahu bil intiqam. Nah, ini penting. Dan ini lebih dicintai, lebih bermanfaat daripada harga diri yang didapatkan dari balas dendam. Jadi harga diri itu bisa didapatkan dari memaafkan, bisa didapatkan dari balas dendam. Ada seorang yang berbuat kesalahan kepada kita. Dia mukul kita misalkan, atau dia menipu kita misalkan. Di satu kesempatan kita mungkin memaafkan dia, di kesempatan yang lain kita balas mukul dia misalkan, atau balas menipu dia. Dua-duanya menghasilkan harga diri bagi kita. Kita memaafkan dia, kita dapat harga diri. Kita membalas keburukan dia dengan keburukan, kita pun mendapatkan harga diri. Tapi ada bedanya. Kata Ibnu Taimiyah, fa inna hadza izzun fil zahir wa huwa yurisul batin zullan. Harga diri yang didapatkan dari balas dendam itu adalah harga diri yang kelihatan di luarnya aja. Padahal di dalamnya itu menghasilkan kehinaan. Jiwa yang hina.
sifat yang buruk. Dia mendapatkan harga diri dari memberikan keburukan kepada orang lain. Wal afu zullun fil batin. Dan pemaaf itu kehinaan dalam hati. Wa huwa yurisul izza batinan wa zahira. Dia itu memang seakan-akan kehinaan dalam hati. Tapi dia itu akan memberikan kemuliaan di luar dan juga di dalam. Kemuliaan sedikit demi sedikit akan bertambah bagi dia, akan diberikan kepada dia dari luar dan juga dari dalam. Bagaimana orang-orang akan respect sama dia. Orang-orang akan memuliakan dia dari sifat pemaaf yang dia miliki. Dan bukan cuma dari orang-orang, tapi Allah pun akan memberikan kemuliaan kepadanya. Karena sifat pemaaf adalah sifat yang selalu diutamakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian, Syekh di sini menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Aisyah mengatakan, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisarahuma, ma lam yakun itsman." Tidaklah Nabi SAW itu diberikan pilihan dari dua perkara, kecuali Nabi pasti bakal pilih mana yang paling mudah, selama itu bukan termasuk dosa. Fa in kana itsman kana ab'adan nasi minhu. Kalau itu dosa, maka Nabi orang yang paling jauh dari perbuatan dosa. Wa man taqama Rasulullah SAW bi nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi. Dan Nabi SAW tidak pernah balas dendam untuk dirinya sendiri, karena pribadinya dihina. Tetapi Nabi SAW itu melakukan balas dendam kalau keharaman Allah yang diterobos. Kalau keharaman Allah yang diterobos. Ikhwas sekalian, antum bisa perhatikan bagaimana perjuangan dakwah Nabi SAW di kota Mekah. Segala bentuk kesulitan, segala bentuk hinaan, segala bentuk cacian dan juga siksaan yang diberikan kepada beliau dan juga para sahabat yang berat saat itu. Tapi cari satu saja saat ketika Nabi SAW membalas cacian tersebut. Nabi dikatakan sebagai kahin, sebagai dukun. Nabi dikatakan sebagai sahir, tukang sihir. Nabi dikatakan sebagai tukang pendongeng. Antum cari kapan Nabi SAW pernah membalas perkataan-perkataan tersebut. Nggak ada. Nabi SAW melanjutkan terus dakwahnya. Ini dakwah Allah Ta'ala. Tapi perhatikan, ketika satu keharaman Allah telah diterobos. Di antara di hadis Abu Waqid. Ada seorang sahabat namanya Abu Waqid. Abu Waqid menceritakan, ketika di suatu kesempatan, kami beserta Nabi SAW sedang jalan untuk berperang di Hunain. Lalu Abu Waqid menceritakan, orang-orang musyrik itu, mereka itu punya sebuah pohon bidara khusus. Kalau sebelum berperang, orang-orang kafir itu ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka beritikaf di samping atau di sekitar pohon itu, lalu menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha Zatu Anwat. Pohon itu dinamakan sebagai pohon Zatu Anwat. Lalu kata Abu Waqid, ketika kita lagi jalan ke Hunain sama Nabi mau perang itu, kita ngelewatin sebuah pohon bidara juga besar. Lalu saya, kata Abu Waqid, sama beberapa teman-teman saya yang baru masuk Islam saat itu mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat." Wa Rasulullah, tolong buatkan bagi kami zatu anwat sebagaimana orang-orang musyrik juga punya namanya zatu anwat. Tempat untuk gantungin senjata sebelum berperang. Untuk ngalap berkah dari pohon tersebut. Lalu apa respon dari Nabi SAW ketika mendengar permintaan dari Abu Waqid sama teman-temannya? Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Nabi marah langsung. Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israel Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Itu adalah ajaran-ajaran terdahulu. Yang kalian katakan, demi Allah, kata Nabi, seperti perkataannya Bani Israel kepada Musa. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Tolong buatkan bagi kami
berhala Tuhan, sebagaimana orang-orang lain itu juga punya berhala Tuhan. Nah, lihat, Nabi SAW marah ketika keharaman Allah Ta'ala diterobos. Marah sama Abu Waqid sama teman-temannya. Nabi menyamakan permintaan Abu Waqid sama teman-temannya ini seperti permintaan Bani Israel kepada Musa. Karena itu perbuatan yang terlarang. Nabi marah saat itu. Nabi nggak diam. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu nggak pernah balas dendam, tidak pernah marah, kecuali ketika keharaman Allah itu telah diterobos. Kemudian ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Syekh di sini menyebutkan beberapa hadis berkaitan tentang masalah pemaaf. Di antaranya ada hadis dari Abu Darda. Nabi SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum, wa innamal hilmu bittahallum, wa man yataharral khaira yu'tah, wa man yattaqi syarra yuqah." Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Sifat al-hilm didapatkan dengan melatih dirinya. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka dia akan diberikan. Barang siapa yang mau menghindari diri dari keburukan, maka dia akan dijauhkan. Di sini ikhwas sekalian, lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan belajar itu, atau orang mau punya ilmu, dia harus belajar. Berarti ada proses di situ. Dan orang yang mau punya sifat al-hilm ini ikhwah, ini sebuah sifat yang mirip-mirip dengan sabar. Sifat al-hilm. Al-hilm itu sifat ketika seseorang itu disakiti, diambil haknya, dijelek-jelekin, dicaci, maka dia diam. Diam bukan dalam artian dia itu seperti keledai yang dipukul, nggak ada sikapnya. Enggak. Al-hilm itu sikap ketika dia disakitin, dipukulin, dicaci, dan lain, dia diam. Apa tujuan diamnya? Dia diam, dia berpikir. Sikap apa yang terbaik akan dia lakukan? Apakah sikap untuk memaafkan? Apakah sikap untuk memberikan hukuman? Itu namanya sikap al-hilm namanya. Sikap apa? Al-hilm. Nabi SAW pernah memuji seorang sahabat namanya Al-Ashaj. Bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan kepada dirimu dua sifat yang terpuji, yang Allah cintai. Yaitu yang pertama al-hilm, dan yang kedua adalah al-anah. Al-hilm tadi dipuji oleh Allah Ta'ala. Allah cinta sifat ini yang ada terhadap sahabat ini, Al-Ashaj. Yaitu sikap dia disakiti, dia diam. Dia menunggu sikap apa kira-kira yang paling cocok untuk dia lakukan. Nah, ini sikap yang harus kita miliki. Sikap tidak terburu-buru ketika kita atau ketika harga diri kita, ketika hak kita itu diambil. Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan bahwasanya pemaaf kepada seorang kriminal atau seorang gembong kejahatan, memberikan maaf kepada mereka itu tidak 100% bisa sebuah kebaikan dan tidak 100% bisa sebuah keburukan. Dalam artian apa? Semua harus ditimbang, mana maslahat yang lebih baik. Terkadang memaafkan mereka adalah perbuatan yang baik, yaitu tukang kriminal, orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat keburukan kepada kita. Terkadang memaafkan mereka itu adalah perbuatan yang baik. Dan ini berlaku buat semuanya. Terkadang memaafkan mereka, dan itu memang asalnya, dan itu memang yang selalu lebih baik, memaafkan mereka. Tapi terkadang ada sebuah momen, kesempatan, saat-saat memberikan hukuman beda dengan balas dendam. Hukuman berbeda dengan balas dendam. Terkadang memberikan hukuman, yaitu agar orang ini dihukum secara benar, sesuai dengan syariat Islam, itu adalah perkara yang lebih baik. Contohnya apa? Contohnya orang yang sering nipu dalam bisnis. Orang yang sering menipu dalam bisnis. Dia tipu si A, dia tipu si B, dia tipu si C, ternyata dalam sebuah momen kita yang dapat bagian ditipu.
Mana yang lebih afdol di situ? Memaafkan atau memberikan hukuman? Kalau memaafkan dia, itu tidak akan menghentikan kecurangan dia atau sifat penipu dari dirinya, maka menegakkan hukum kepada dirinya itu adalah hal yang lebih baik. Agar dia nggak nipu-nipu orang lagi. Tidak menyakiti kaum muslimin. Maka itu namanya menutup pintu keburukan. Nah, itu menutup pintu keburukan. Maka semuanya harus ditimbang dengan timbangan syariat. Dan Nabi SAW, di sini kita balik ke hadis lagi. Nabi menyebutkan, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dan sifat al-hilm, yaitu tidak terburu-buru ketika kita tersakiti, sikap apa yang mau kita lakukan, itu pun butuh belajar. Itu butuh proses. Butuh yang namanya proses. Ketika seorang tidak terbiasa, maka dia akan terburu-buru. Makanya Nabi SAW menyebutkan di akhir hadisnya, barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka dia akan diberikan. Barang siapa yang mau terhindar dari keburukan, maka dia akan dihindari. Maksudnya apa di sini? Allah Ta'ala akan menghargai proses tersebut. Dan Allah Ta'ala akan memudahkan baginya. Kalau dia memang diam ketika disakiti, karena dia berusaha untuk memiliki sifat al-hilm itu, dia berusaha memiliki sifat al-hilm, makanya dia diam ketika disakiti, berarti dia akan menginginkan kebaikan. Allah Ta'ala akan berikan kepada sifat al-hilm. Dia menginginkan ilmu. Dia memang bersabar. Dia tahu ilmu, untuk mendapatkan ilmu ini butuh proses. Maka dia sabar dalam belajar. Terkadang dia dapati materinya itu, dia susah untuk pahami. Terkadang dia dapati gurunya itu susah dia mengerti. Atau sifatnya nggak baik misalkan. Ilmunya bagus, tapi terkadang sifatnya nggak baik. Dia mengambil ilmunya, terkadang banyak namanya rintangan-rintangan dalam belajar. Tapi dia sabar karena tahu dia itu harus melalui prosesnya untuk mendapat ilmu. Maka Nabi SAW menghibur orang-orang seperti ini dengan apa? Man yataharral khaira yuqtah. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, dia akan diberikan. Tenang maksudnya. Barang siapa yang mau terhindar dari keburukan, dia akan diberikan nanti. Akan dihindari dari keburukan. Asalkan apa? Jalankan prosesnya. Jalankan prosesnya dan niatkan untuk Allah Ta'ala. Kemudian ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Di sini Syekh menyebutkan, An-nas fi hadzal maqam, maqamil afwi au adami aqsamun thalatha. Orang-orang dalam masalah ini, dalam masalah memaafkan atau tidak, itu terbagi jadi 3 golongan, kata Syekh. Yang pertama adalah qismun yantaqimu mimman asa ilaihi bi akhdhi haqqihi duna tajawuz. Yaitu golongan orang yang dia itu membalas perbuatan orang yang berbuat buruk kepadanya dengan mengambil haknya tidak secara berlebihan. Sesuai haknya. Batasnya dia sampai 3, maka yang diambil 3. Itu haknya diambil dia 3 misalkan. Maka diambil 3. Duitnya dia itu ditipu 10.000 misalkan, maka dia yang diambil 10.000 lagi. Dia pukul sekali, maka dia balas dengan pukul sekali. Ini sebagai contoh. Dia nggak bakal melampaui batas. Wa qismun yantaqimu mimman asa'a ilaihi. Ada juga sebuah golongan yang kalau dia sudah membalas, itu membalas bidzulmin wa tajawuz. Dia membalas dengan berlebih-lebihan sampai melampaui batas. Dipukul sekali, balasnya 5 kali. Nah, wa qismun tsalits ya'fu wa yasfah. Ada golongan yang ketiga, yaitu dia memaafkan dan juga membiarkan. Merelakan, maksudnya di sini. Fannas, kata Syekh, aqsamun tsalatsa fi hadzal maqam. Berarti ada 3 golongan. Fal awal huwal muqtasid. Orang yang pertama, golongan yang pertama tadi, yang dia itu melakukan atau membalas sesuai dengan haknya dia, maka dia sudah mencapai maksudnya, sudah. Itu nggak ada apa-apa, sudah. Wa amma tsani fa huwa dzalimun nafsihi wa li ghairi. Adapun golongan yang kedua, dia itu orang yang zalim. Zalim sama dirinya, zalim juga sama orang lain. Wa amma tsalits fa huwa sabiq bil khairat. Adapun yang ketiga, yang dia memaafkan kesalahan, itu adalah orang-orang yang mendahului dalam kebaikan. Wa qad jama'a Allahu jalla wa ala hadhil aqsam ats-tsalatsa fi qouli subhanahu. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan
tentang 3 golongan ini di satu surat, di surat Asy-Syura ayat ke-40. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Allah mengatakan, dan balasan atas keburukan adalah keburukan yang setimpal. Dan barang siapa yang memaafkan dan juga melakukan perbaikan, maka pahalanya ada sama Allah Ta'ala. Innahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah nggak suka terhadap orang-orang yang zalim. Nah, di sini di ayat ini tergabung 3 golongan. Yang pertama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan terhadap keburukan adalah keburukan yang setimpal. Maka ini golongan yang pertama. Golongan yang membalas dengan yang setimpal. Golongan yang kedua adalah golongan yang memaafkan dan merelakan, sudah. Fa'ajruhu 'ala Allah, kata Allah. Maka balasannya dia itu ada sama Allah Ta'ala. Ini keutamaan bagi orang yang memaafkan. Innahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah nggak suka terhadap orang-orang yang zalim. Antum lihat di ayat ini ya ikhwah. Yang dijanjikan pahala satu-satunya adalah golongan yang kedua. Allah tidak memberikan janji pahala kepada golongan yang pertama, yang dia membalas keburukan dengan keburukan yang semisalnya. Dia nggak dijanjikan pahala. Dia mengejar untuk menjaga harga diri baginya. Adapun orang yang kedua, dia orang yang memaafkan. Dia orang yang memaafkan. Maka Allah Ta'ala menjanjikan pahala bagi dirinya. Kalau yang satu lagi adalah orang yang berbuat zalim, yaitu dia membalas dengan balasan yang tidak setimpal. Kemudian ikhwas sekalian, di sini Syekh memberikan ada kurang lebih 12 atau 14 keutamaan dari sifat pemaaf. Banyak sekali di sini Syekh menyebutkan, dan panjang. Mungkin antum yang punya kitabnya, antum bisa baca. Ada 14 di sini disebutkan oleh Syekh keutamaan dari sifat pemaaf. Mungkin kita akan baca sebagiannya aja. Yang pertama adalah an yatafakkar al-'abdu fi husni tsawab. Yang pertama, seorang ketika disakiti yang dia pikirkan adalah pahala dari Allah Ta'ala. Dia mau memaafkan atau tidak. Ketika yang difikirkan oleh dia adalah sifat pemaaf, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada dia. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, bagaimana kezaliman Mistah bin Utsatsah kepada keluarga Abu Bakar. Allah Ta'ala mengatakan, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian itu memaafkan dan juga merelakan. Tidakkah kalian mencintai kalau Allah itu mengampuni kalian? Ini kan keutamaan namanya. Nah, Abu Bakar Siddiq sampai tidak memikirkan masalah yang lain. Yang dia pikirkan adalah ampunan dari Allah Ta'ala. Allah menjadikan ampunan bagi diri dia kalau dia mau maafin ini Mistah. Maka beliau tidak mikir 2 kali, dia langsung maafkan. Bahkan bersumpah nggak bakal mencabut lagi nafkahnya untuk Mistah bin Utsatsah. Ini yang pertama. Maka ini keutamaan yang paling mulia dari sifat pemaaf. Ini kita praktekkan dalam diri kita. Dan ikhwas sekalian, Ana sudah sampaikan berkali-kali, mengetahui sebuah sifat yang mulia beda dengan mengamalkan sifat tersebut. Keutamaan sifat pemaaf ya ikhwah itu diketahui oleh semua orang. Nggak ada orang yang bilang balas dendam lebih baik daripada memaafkan, nggak ada. Seluruh dunia asal otaknya masih waras, dia tahu bahwa sifat pemaaf itu lebih baik daripada balas dendam. Tapi yang mengamalkan sifat tersebut sedikit sekali yang mempraktekkan sifat itu. Makanya beda, mengetahui sifat dengan mengamalkan sifat. Ada ya ikhwah memang orang-orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala secara khusus dalam hatinya sifat pemaaf. Dan memang ada orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah sifat pemaaf, maka bagaimana solusinya? Dia belajar untuk menjadi pemaaf. Allah membagi-bagi rizki, ada yang kaya, ada yang miskin. Begitu juga Allah membagi-bagi masalah sifat. Ada orang dikasih pemberani, ada orang yang dikasih orang yang sabar, ada orang yang dikasih
sifatnya itu pemaaf, dan lain-lain. Dibagi sama Allah, nggak semua orang. Nah, orang yang dikasih harta yang sedikit, yang miskin, dia mau kaya, dia ngapain? Dia kerja supaya kaya. Begitu juga orang yang mau berusaha memiliki sifat yang mulia, maka dia kejar sifat tersebut. Dia berusaha, dia berjuang. Dia tahu, saya ini temperamen, saya ini suka pemarah. Maka dia berusaha untuk sabar. Ketika ada momen yang bikin dia marah, maka dia pikirkan hal-hal yang bisa menenangkan dirinya. Pahala dari Allah yang diberikan kepadanya, kemudian solusi yang diberikan oleh Islam untuk menenangkan hati orang yang marah. Dia pikirkan, dia lakukan, dia amalkan itu semua. Itu caranya. Begitu juga dalam sifat pemaaf ini. Untuk tahu, semua orang tahu ya, tapi untuk mengamalkan nggak semua orang. Untuk mengamalkan itu nggak semua orang. Maka praktekkan. Banyak orang-orang yang mengambil hak kita. Terkadang dia itu ngegibahin kita. Ada yang minjem duit kita nggak dibalikin. Ada yang jelek-jelekin kita. Ada yang di depan kita baik, di belakang kita jelek, dia baru jelek-jelekin kita, dan lain-lain. Nah, dahulukan sifat pemaaf. Ingat bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang memaafkan. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan sifat pemaaf, an ya'lam annahu idza 'afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa niqaihi minal ghish wal ghil. Yaitu seorang yang menjadi pemaaf itu akan membersihkan hatinya dia. Maka hatinya dia itu akan bersih dari sifat menipu orang, sifat dendam sama orang, itu otomatis akan ikut hilang. Itu semua akan ikut hilang. Kenapa? Karena dari sifat pemaaf ini. Ada suatu hal yang bisa dia dapatkan kalau dia membalas dendam. Tapi dia nggak mau. Dia mendahulukan sifat maaf. Maka ketika yang haknya aja, yang tidak afdol, itu dia tinggalkan, itu balas dendam. Itu kan haknya dia. Dia boleh. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha. Balasan keburukan itu keburukan yang setimpal. Itu haknya dia. Tapi dia tahu itu nggak afdol. Itu bukan yang lebih afdol. Yang afdol itu maafkan. Itu nggak dia ambil karena dia mendahulukan sifat pemaaf. Maka apalagi nipu orang yang itu sebuah kemaksiatan. Suuzon sama orang. Mengambil hak orang dengan paksa. Itu tambah lagi nggak bakal dia lakukan. Jadi sifat pemaaf ini benar-benar akan mengangkat kualitas seseorang. Dia nggak bakal mau ngambil-ngambil yang bukan haknya. Karena yang haknya dia, jadi nggak mau ambil. Dia tahu itu bukan yang paling afdol. Makanya dahulukan soal sifat pemaaf. Kemudian, yang nomor 3. Saya katakan, an ya'lam annahu man taqama ahadun qatl nafsihi illa awrathahu dzalika dzullan yajiduhu fi nafsi. Dia harus tahu, orang yang balas dendam itu dia bakal mendapatkan kehinaan dalam dirinya. Karena kalau dia memaafkan, dia akan mendapatkan kemuliaan. Allah tadi menjanjikan, sebagaimana di hadis tadi, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Allah Ta'ala tidak akan menambahkan bagi seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan, harga diri yang tinggi. Berarti kalau seorang hamba yang tidak pemaaf, Allah akan memberikan kepadanya dzullan, kehinaan berarti. Allah akan memberikan kehinaan. Karena yang pemaaf dia akan diberikan kemuliaan. Makanya Nabi SAW itu keutamaannya lebih tinggi daripada yang lain. Di antara sifat beliau yang beliau miliki adalah apa tadi disebutkan oleh Aisyah, yaitu ya'fu wa yasfah, memaafkan dan juga merelakan. Kemudian yang nomor 4, yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh, annahu yuzakkir nafsahu annal jaza min jinsal amal. Ini luar biasa ya. Dia harus tahu bahwasanya balasan yang kita dapatkan itu tergantung dari perbuatan yang kita lakukan. Wa annahu nafsahu zalimun muznib. Dia harus tahu bahwasanya dia atau kita ini kita ini juga tukang maksiat, tukang berbuat dosa. Wa anna man afa 'anin nas afallahu anhu. Dia harus tahu juga orang yang memaafkan orang,
lain, maka Allah akan memaafkan dia. Wa man ghafara lahum ghafarallahu lahu. Barang siapa yang memaafkan atau mengampuni orang lain, maka Allah pun akan mengampuni dia. Lihat ya ikhwah, ini luar biasa. Jaza annal jaza min jinsil amal. Balasan yang didapatkan oleh seorang itu tergantung perbuatan yang dia lakukan. Kalau kita mau dimaafkan oleh Allah Ta'ala, maka biasakan kita memaafkan orang lain. Mau diampuni oleh Allah Ta'ala, maka biasakan ampuni orang lain. Ini biasakan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ini faedah yang benar-benar luar biasa berkaitan tentang masalah sifat maaf. Hendaknya seorang itu mengingat dosa-dosa yang ada pada dirinya. Memaafkan orang itu bisa menjadi sebuah media supaya Allah Ta'ala memaafkan dirinya. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita. Mungkin bagi ada yang punya, bagi ikhwah yang punya pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan saya persilahkan. Tafadhol. Baik, jazakallahu khairan atas ilmu yang tadi disampaikan, dan ini Masya Allah materinya bagaimana kita diminta untuk mendahulukan sikap pemaaf karena ada banyak pahala yang besar yang Allah janjikan. Dan ada kalimat yang menarik, beda antara mengetahui sifat pemaaf dengan mengamalkan sifat pemaaf. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillah sesi materi telah berlalu dan Allah telah mudahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka pertanyaan untuk 1-2 pertanyaan. Kita coba atur ya. Sebentar teman-teman untuk bersabar. Ya, ada Pak Saleh Haji Tafadol untuk bertanya. 1 pertanyaan singkat. Ya, alhamdulillah. Syukron Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz, pengarang kitab, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz, Ana ingin bertanya, mana sikap utama pemaaf bila kita difitnah atau dijolimi orang? Pertama, sikap kita membiarkan, ya, membiarkan artinya memaafkan, membiarkan, atau kita mengklarifikasi dulu, mengklarifikasi, bila perlu menasihati, setelah itu baru kita tinggalkan, begitu. Mana yang lebih utama, Ustadz? Syukron, jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiik. Mengklarifikasi dengan memaafkan itu hal yang berbeda. Terkadang ada orang yang sudah mengklarifikasi tapi dia nggak mau memaafkan. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Memaafkan itu hal yang lain, mengklarifikasi hal yang lain. Adapun mengklarifikasi itu tujuannya adalah agar tidak terjadi fitnah-fitnah yang lain di kedepannya. Hal ini juga dilakukan oleh Nabi SAW. Di antara contohnya adalah ketika Nabi SAW pada malam hari berjalan dengan seorang wanita yang saat itu sedang malam, tidak terlihat oleh orang-orang. Dan para sahabat melihat Nabi SAW sedang berjalan dengan seorang wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, hadhihi Sofiyah, ini Sofiyah, kata Nabi. Dari sini, kata para ulama, disyariatkannya untuk membuat klarifikasi dengan tujuan supaya tidak terjadinya fitnah-fitnah. Nabi nggak mau, Pak, ada sahabat yang akhirnya mereka terfitnah, memiliki suudzon atau ya pikiran-pikiran yang nggak benar. Nabi mengatakan ini Sofia, tujuannya adalah supaya nggak terjadi fitnah. Begitu juga klarifikasi dalam masalah-masalah kita. Itu nggak ada masalah. Terkadang orang itu memang salah sangka terhadap kita. Dia pikir kita melakukan ini padahal tidak. Dan terkadang ada orang-orang lain yang mereka terkena fitnah ini. Maka mengklarifikasi, menjelaskan kepada mereka, itu suatu hal yang disyariatkan, biar nggak terjadi fitnah. Supaya tidak terjadi fitnah kepada, atau tidak terjadi fitnah kepada kita. Adapun maafkan itu hal yang lain, maka itu adalah pilihan bagi kita. Dan sebagaimana kita pelajari tadi, yang terbaik adalah memaafkan. Wallahu a'lam. Dan ini, tadi ada sebuah perkataan yang baik, yang tadi Ana nggak bacakan. Perkataan dari Al-Fudail bin Iyad, rahimallahu ta'ala. Fudail bin Iyad mengatakan, "Idza ja'aka syakhsun yashku akhar, faqul lahu u'fu anhu." Kalau datang kepadamu seseorang yang mengeluh tentang orang lain,
menyakiti dirinya, menjelek-jelekan dirinya, dan lain-lain. Faqul lahu, kata Fudail bin Iyad, maka bilang sama dia, u'fu anhu, maafkan. Fa innal afwa aqrabu li taqwallah, karena memaafkan itu lebih dekat kepada takwa kepada Allah Ta'ala. Fa in qala laka inna qalbi la yahtamilul afwa anhu, kalau dia menjawab, hati saya ini nggak bisa memaafkan dia, berat. Walakin uridu an antasir minhu kama amarahullah, tapi saya mau membalas sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, itu perbolehkan membalas dengan balasan yang setimpal. Faqul lahu, kata Fudail bin Iyad, maka jawab lagi ke dia, in kunta tuhsin an tantasir, ya kalau kamu bisa membalas dengan adil setimpal, ya terserah. Wa illa fa'alaika bil afwi fa innahu babun wasi'. Tapi kalau kamu memang sulit, merasa bakal berat untuk membalas dengan yang setimpal, maka wajib bagimu untuk memaafkan. Karena itu adalah sebuah pintu yang luas, yang besar. Memaafkan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukron, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ya, Allah barik fiik Ustaz atas jawabannya dan perkataan yang luar biasa dari Fudail bin Iyad. Dan teman selanjutnya kepada Dian, tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz dan pada tanpa melembutkan suara ya. Baik. Bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya, apakah mendapat keutamaan di sisi Allah jika kita minta maaf duluan dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dengan teman yang dulunya punya hubungan kurang baik dengan kita? Apakah berlebihan jika Anda ngajak ketemu untuk traktir makan beliau Ustadz? Syukron. Nah, barakallahu fiik. Baik. Memaafkan duluan itu adalah perkara yang bagus. Itu namanya masuk ke perkara untuk mendamaikan. Tadi kita sudah baca ada sebuah ayat, Allah Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, kemudian dia membuat perdamaian, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya ada sama Allah Ta'ala. Dan termasuk di sini ketika ukhti meminta maaf kepada dia atas kesalahan-kesalahan yang terdahulu misalkan, atau memang dari dulu nggak rukun, maka minta maaf sama dia, maaf ya dulu saya pernah berbuat salah, kita jalan yuk, ketemu, kita ngobrol-ngobrol biar enak, kita duduk di mana, kita ngopi misalkan, dan lain-lain, nggak ada masalah. Di situ akhirnya bisa clear. Tambah lagi, dulu Anda juga pernah sebutkan, tambah lagi sering masalah-masalah itu terjadi karena kurangnya komunikasi, jarangnya ngobrol, jarangnya ketemu. Maka kita dapati banyak orang yang ribut di grup WhatsApp, ribut, di situ balas-balasan jelek-jelekan. Pas ketemu damai, tenang. Sebabnya apa? Karena terkadang ngobrol di grup WhatsApp, nggak ketemu, itu membatasi perdamaian, membatasi tabayun atau penjelasan. Tapi ketika sudah ketemu, maka jelaslah maksudnya seperti apa. Jelas maksudnya seperti apa. Sebuah kata yang kita tujukan mau kita katakan dengan lembut, kita tulis di situ. Tapi bisa dipahami oleh orang, ini orang ngomongnya kasar. Sebuah kata yang ringan, misalkan sekedar ngomong iya atau iyalah, misalkan. Maksud kita di situ iyalah. Tapi orang pahami misalkan ketika baca itu iyalah. Wah, kayak merendahkan orang. Wah, ini orang kok kurang ajar. Padahal bukan itu maksudnya. Ini sebagai contoh aja. Ketika ketemu akhirnya damai. Makanya juga Ana sarankan kepada yang lain, kalau nggak nyambung sama orang, ada masalah sama orang, ketemu, duduk bareng, ngobrol. Sering-sering ketemu itu bisa melembutkan hati, bisa mendamaikan orang. Di situ ngobrol bareng, di situ bisa sharing. Itulah kenapa disyariatkan dalam Islam, diantaranya ada sholat jamaah di masjid. Tujuan apa? Supaya sering ketemu. Dengan sering ketemu sholat berjamaah, sholat bersebelahan, habis sholat bisa ketemu, bisa ngobrol. Nah, nanti pulang ke rumah, nanti ketemu lagi di masjid. Itu diantara disyariatkannya adanya sholat jamaah. Nah, gimana sekarang kalau nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu cuma di WhatsApp ke berantem, akhirnya ribut, nggak mau tegur-teguran. Makanya apa yang ukhti lakukan itu sudah benar, yaitu menghubungi dia duluan, atau kalau perlu minta maaf sama dia duluan, kemudian merencanakan pertemuan. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
Anda rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf, kajian hari ini sedikit terlambat dan juga lebih sebentar, karena saya memang sedang ada kegiatan dari pagi, bahkan dari beberapa hari yang lalu. Jadi sedang kurang fit. Semoga Allah Ta'ala mudahkan bagi kita untuk bisa melanjutkan kajian kita lagi di pertemuan-pertemuan yang lain. Di pertemuan akan datang, mungkin sebagai spoiler aja, insya Allah adalah tentang masalah la taghdab, yaitu tentang masalah jangan marah. Nah, ini suatu hal yang penting bagi sebagian orang untuk nggak sering marah-marah, nggak sering ngamuk-ngamuk. Insya Allah kita ketemu di pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.